Tapi sebelumnya, Sheila dan Shira apakah sehat? Sehat-sehat saja ya? Oke. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua ya. Jadi ada individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, di sini kita akan membahas soal ini ya, soal lembaga sosial. Sebelumnya kita jabarkan dulu tujuan pembelajarannya. Di sini diharap peserta didik mampu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat, dan mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sehingga mandiri dalam memosisikan di dalam pergaulan masyarakat. Oke, kita lanjut ke materi lembaga sosial. Di sini ada pengertiannya, ya, pengertian lembaga sosial. Sebentar. Lembaga. Di sini ada pengertiannya. Lembaga sosial ada apa? Di sini. Sebentar, laptopnya ini pencet sendiri. Oke, di sini ada lembaga sosial. Istilah lembaga sosial merupakan terjemah dari istilah bahasa Inggris yang dari kata social institution yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Nah, Kunchara Ningrat lebih mengutamakan sistem nilai dan norma sehingga menerjemahkan social institution sebagai peranata sosial. Sementara itu, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi menerjemahkan social institution sebagai lembaga kemasyarakatan. Ya, di sini bisa kita lihat Kunchara Ningrat lebih mengutamakan nilai dan norma seperti itu. Nah, kalau menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, lembaga sosial diterjemahkan, social institution diterjemahkan sebagai lembaga kemasyarakatan. Seperti itu ya. Apakah dapat dipahami sejauh ini? Dapat dipahami? Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, mengenai kesimpulan lembaga sosial berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, seperangkat norma atau saling berkaitan, bergantung, dan mempengaruhi. Yang kedua, seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, sebentar. Nah, dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti itu ya. Oke. Di sini kemudian poin yang ketiga, seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib. Oke. Sebelumnya dari kesimpulan ketiga poin ini, ada yang ingin ditanyakan apa atau yang kurang dipahami? Ada yang kurang dipahami dari pengertian berikut? Dipahami? Ya? Oke, dipahami. Oke, kita selanjutnya kalau dipahami, di sini ada proses pertumbuhan lembaga sosial. Nah, di sini ada beberapa pernyataan ya. Proses sejumlah norma menjadi lembaga sosial disebut pelembagaan atau institusionalisasi. Proses tersebut memakan waktu yang lama dan juga melalui internalisasi penyerapan dalam kebiasaan masyarakat. Secara garis besar, timbulnya lembaga sosial dapat diklasifikasikan menjadi dua. Nah, di sini ada yang pertama, ada secara tidak terencana. Artinya lembaga sosial lahir secara bertahap, berangsur-angsur dalam praktik kehidupan masyarakat. Yang kedua, secara
terencana artinya lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan yang matang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Jadi proses pertumbuhannya itu secara garis besar ada dua, ya. Yang pertama secara terencana. Maksudnya apa? Lembaga yang lahirnya secara bertahap, ya. Kemudian poin yang kedua adalah secara tidak terencana, yang kedua ada secara terencana. Artinya lembaga sosial muncul melalui perencanaan yang matang. Kalau tadi tidak terencana itu prosesnya bertahap, ini secara terencana melalui proses yang matang. Seperti itu ya. Oke, tadi ada pengertian, kemudian sekarang proses pertumbuhan lembaga sosial. Di sini ya, tuh. Di sini ada pengertian. Ya. Jadi social institution atau lembaga sosial seperti itu. Oke. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dari pengertian dan proses pertumbuhan lembaga sosial ini. Ya. Jadi ada prosesnya ada dua, secara terencana dan secara tidak terencana. Kalau secara terencana itu sudah dimatangkan seperti itu. Kalau tidak terencana, lembaga sosialnya ada secara bertahap. Ya. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya ada fungsi lembaga sosial. Yang pertama ada fungsi manifest atau fungsi yang nyatanya. Ya, adalah fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang seperti itu. Yang kedua ada fungsi laten atau fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak di permukaan dan tidak diharapkan masyarakat tetapi ada, ya. Tuh. Jadi fungsi lembaga sosial ada dua. Yang pertama manifest, yang kedua apa? Laten, ya. Jadi maksudnya laten di sini adalah fungsi sosial, lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama. Kalau fungsi manifest adalah fungsi yang disadari dan menjadi harapan banyak orang, seperti itu ya. Jadi manifest dan laten itu fungsinya berbeda satu dengan yang lainnya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada karakteristik lembaga sosial. Di sini ada 6. Yang pertama ada memiliki simbol sendiri. Contohnya di sini. Ini ada simbol apa yang sebelah kiri, Syira? Simbol apa? Ada simbol apa? Simbol? Simbol apa di sini? Oke, kita zoom ya. Oke, kita zoom. Nah, ada simbol apa? Simbol koperasi ya. Kalau di sini ada simbol koperasi dan di sebelahnya ada simbol apa? Nah, jadi di sini
dikategorikan sebagai seperti ini suaranya terus ngejelasin apa? Yang awal karakteristiknya. Oh, yang dari awal ya. Oke, jadi gini, jadi cara ringkasnya gini. Karakteristik lembaga sosial itu yang pertama ada memiliki simbol sendiri, yang kedua memiliki tata tertib dan tradisi, yang ketiga usianya lama, yang keempat memiliki alat kelengkapan, yang kelima memiliki ideologi, yang keenam memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Nah, maksudnya di sini yang pertama bisa dipahami memiliki simbol sendiri. Ya, jadi karakteristik lembaga sosial itu memiliki simbol. Seperti yang ada di sini. Ada simbol koperasi, ada simbol, di situ ada Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Selanjutnya, poin ketiga, usianya lebih lama. Usianya lebih lama. Maksudnya gini, ketika membentuk lembaga, misalkan berniat membentuk lembaga, tapi bubarnya itu cepat. Tidak sampai misalkan sebulan. Ya, itu ada hubungannya dengan memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Ya, jadi kelembagaan itu pasti memiliki apa? Strukturnya ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan mau membentuk suatu lembaga, tapi lembaga tersebut tidak bertahan lama, itu tidak termasuk lembaga sosial berdasarkan karakteristik ini ya. Oke. Selanjutnya memiliki alat kelengkapan, kemudian memiliki ideologi. Maksudnya alat kelengkapan di sini apa? Coba. Maksudnya alat kelengkapan. Maksudnya alat kelengkapan dalam karakteristik lembaga sosial. Maksudnya adalah memiliki apa? Memiliki misalkan struktur sumber daya masyarakatnya ada, anggotanya ada, ya, dan yang lain sebagainya seperti itu. Kemudian memiliki ideologi. Lembaga sosial tidak mungkin tidak memiliki ideologi. Ya. Ideologi di sini di Indonesia karena ideologinya itu adalah Pancasila, jadi lembaga sosial di Indonesia itu semuanya memiliki ideologi Pancasila. Tidak ada yang berideologi komunis ataupun liberalis dan yang lain sebagainya. Itu dari lembaga sosial. Lembaga yang sosial di Korea Utara memiliki definisi dan sebagainya. Jadi setiap negara mempunyai lembaga sosial yang memiliki ideologi yang berbeda. Ada yang memiliki karakteristik? Cukup ya.
adat istiadat masyarakat. Kemudian enacted institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan. Seperti itu ya. Dimengerti? Coba ada yang bisa memberikan contoh? Coba Sheila, di Jepang ada yang namanya Kreschief Institution. Saya nggak tahu yang di Jepang. Ada yang namanya Kreschief Institution. Saya nggak tahu yang di Jepang. Ya, coba kalau yang di Indonesia, lembaga sosial, ya. Coba dibantu Sheila. Sheila, ada yang tahu maksudnya dari Kreschief Institution? Ada yang tahu? Contohnya lembaga sosial yang mengedepankan adat istiadat. Kalau di Indonesia, ada yang namanya di Jawa Barat itu ada yang namanya suku Baduy. Ya, itu lembaga sosialnya terbentuk tidak secara sengaja. Jadi terbentuknya dari adat istiadat ya. Jadi misalkan di Baduy itu ada yang namanya suatu lembaga, walaupun tidak formal ataupun tidak seribet dalam di lembaga lainnya, sebagai lembaga lainnya, tapi di Baduy itu karena pedalaman, itu mempunyai lembaga sendiri atau yang namanya Kreschief Institution. Dapat mengerti? Jadi kalau Kreschief itu dibentuknya tidak sengaja dan berdasarkan adat istiadat. Seperti itu ya. Kalau enacted, lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya lembaga pendidikan. Ya. Jadi lembaga pendidikan ini sengaja dibentuk untuk mencapai apa? Mencapai tujuannya. Tujuannya itu apa? Bisa memberantas kebodohan, bisa apalagi menanamkan nilai dan norma, bisa apalagi? Bisa apalagi? Mendidik masyarakat juga bisa seperti itu. Dapat dipahami? Dapat dipahami. Oke, jadi Kreschief Institution dasarnya itu adat istiadat. Kalau enacted itu untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau Kreschief misalkan berdasarkan, kalau di Indonesia ada yang namanya di suku Baduy. Terus ada yang namanya juga suku pedalaman, ada yang namanya kampung naga, dan yang lain sebagainya. Kalau enacted, ada lembaga pendidikan, ada lembaga apalagi Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan yang lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Yang pertama ada basic institution, yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Seperti itu ya. Jadi kemudian yang kedua kita baca dulu yang kedua, subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting. Seperti apa? Seperti reaksi, seperti itu ya. Contoh dari basic institution. Contohnya yaitu negara Indonesia melalui pemerintahannya yang akan selalu melindungi rakyatnya. Untuk itu dibentuk lembaga apa? Lembaga sosial yang dinamakan Pemerintahan Republik Indonesia yang diwakili oleh Presiden dan Wakil Presiden. Seperti itu. Itu secara umumnya, ya. Jadi basic institution contohnya adalah pemerintahan, lembaga pemerintahan